Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan tani. Alhamdulillah bisa share video lagi sore hari ini 31 hari setelah tanam. Nah, ini lahan saya dari tengah sama bawah, ini sama atas. Nah, hari ini mau saya kasih sedikit resep yang sudah saya lakukan di usia 20 hari kemarin di hujan yang sangat deras. Nah, kita lihat lur. Lalu saya menggunakan satu metode yang saya gunakan di tanam tahun lalu yang saya share tentang trichoderma. Nah, ini saya lakukan di usia umur 20 hari setelah tanam, cuma tidak saya videokan karena saya memakai produk baru dan saya menyampaikan di hari ini di usia 31 hari ini dan besok 32 mau saya spray trichoderma yang sudah saya larutkan dulu. Nah, produk apa saja yang saya pakai di usia 32 hari setelah tanam? Mari kita simak dulu. Sebelumnya kita lihat perkembangan bahan merah saya di sore hari ini. Alhamdulillah tidak turun hujan satu hari ini, sehingga juga perawatannya moga-moga bisa memperkering jamur-jamur yang ataupun patogen yang ada di lahan saya. Kita lihat dulu perkembangan dari lahan saya ditanam kali ini. Nah, ini dulu perkembangan bahan merah saya usia 31 hari setelah tanam di terakhir umur 29 kemarin. Saya spray 3 fungisida dari Mancozeb biru mantep, lalu Difeconazole sama Nativo, sama inseknya saya kasih Lanet. Nah, ini dari tampak yang sore hari lur ya. Nah, ini Superdor ini. Superdor. Wah, siapa kayak? Woi. Senior lur. Masuk konten ini. Nah, kita lihat galengan saya ini saya mulsa lur. Saya mulsa biar nanti nggak sampai kena rumput sehingga ini tidak saya jabut. Untuk yang galengan ini tidak saya jabut karena ini tidak saya rondap lur. Takutnya nanti kalau saya jabut nanti rumputnya juga akan lebih cepat tumbuhnya. Nah, ini yang bagian atas Superdor. Nah, kita lihat dari dekat lur ya. Batangnya. Nah, sedikit saya sampaikan dulu untuk saya pribadi untuk penanganan kali ini saya memakai Difeconazole itu dengan dosis 10 ml dari usia 12, sehingga hasilnya seperti ini dengan pemberian fosfat, kalium dan kalsium dengan pupuk yang pertama yang kemarin saya sampaikan dengan panduan Merauke, sehingga juga 16 sama kalsium. Ternyata hasilnya memang luar biasa bagus seluruh hasilnya luar biasa jedor. Nah, ini pupuk yang pertama 16 sama Tropicot nitrogen sama kalsium bagus. Saya merekomendasikan untuk pupuk pertama 16 sama nitrogen sama kalsium Tropicot ataupun Karate Boroni juga tidak ada masalah. Nah, ini hijaunya hijau tua lur ya, bagus lur ya. Nah, yang hijau tua bagus, ini juga bagus. Nah, kita lihat lur. Mantap. Dari atas sana bagus. Nah, bagaimana lahan-lahan yang berikutnya lur ya, kita lihat karena juga tidak semuanya saya memberikan suatu nutrisi, karena juga ada beberapa kondisi-kondisi yang saya tidak bisa ekstra karena kapan hari itu lahan saya pernah kebanjiran. Nah, ini adalah lahan yang kedua ini. Nah, pada umur 14 setelah saya pupuk ini, lahan ini penuh dengan air lur ini. Lahan ini penuh dengan air sehingga air yang dari sini yang sebelah ini lahan saudara jatuh ke lahan full tergenang. Untuk yang sini tergenang
sehingga saya tidak merekomendasikan untuk galengan lahan kaki itu dikasih blokan lur, nggak bagus. Lebih baiknya ada pembatasan got biar tidak terlalu kena dampaknya ketika nanti banjir. Nah, ini adalah lahan yang paling tengah, lahan tengah yang tengah atas ya. Yang tengah hasilnya juga sama, sangat subur, sangat subur. Nah, usahakan untuk tanam bawang merah jangan sampai hijaunya hijau sampai pucuk daun. Pucuk daun usahakan masih ada terbakar, biar nanti kalau hujan deras ataupun cuaca berhari-hari hujan tidak ada masalah dalam penanganan bawang merah. Nah, kita lihat dulu. Ini setelan saya, pucuk daun saya usahakan terbakar. Nah, ini lahan saya yang paling bawah, ini yang tengah. Nah, ini yang ketiga ini sama, ini mulsa tidak saya lepas karena juga rumput juga mulai banyak. Nah, ini udah mulai pengisian umbil ya, udah pengisian. Ini tidak saya lepas karena juga nanti rumputnya juga akan merajalela. Ini hasilnya lur, ini hasilnya juga bagus, super jedor, jedor lur, ini bagus, super sah, super sama. Nah, ini lahan yang ketiga lur. Lahan ketiga ini lahan yang pada saat itu terkena dampak banjir. Berarti air yang dari atas sana, air dari atas ke tengah lalu dibuang dari sini lah. Ini full sampai terendam sehingga tanaman ini yang pinggirnya itu hampir sudah tertutup air. Tapi saya pribadi memang kalau dibilang tuh usaha. Nah, ini sama lur, ini sama tuh, sama. Bagaimana perlakuannya ya, saya kasih pupuk takaran yang paling tinggi seperti kemarin. Berarti pupuk yang kemarin yang saya tabur grower sama kamas, di sini saya tambahkan mutiara 16 sisa kemarin. Berarti sisa di pupuk pertama kamas hanya 5 kilo, saya tabur yang blokan sini sama sana lor. Nah, berarti 2 blokan sini. Cuman yang bagus, yang sehat, tidak ada masalah. Tuh, ini lahan dari bawah. Saya tunjukkan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya juga tidak memvideokan yang paling bagus 2 sana. Ini saya enggak videokan. Saya juga memvideokan kendala-kendala yang ada di lahan saya. Tapi alhamdulillah ya ini masih bisa teratasi karena juga masih pupus ya, masih mupus. Nah, ini pupusnya yang tumbuh dan ini masih dibilang belum akhir, sehingga nanti saya racik-racik kembali berapa nutrisi sama fungisida biar hasilnya biar setidaknya super tapi nggak dor. Kalau yang lainnya sudah dor, ini super dor. Ini batangnya juga sudah kaku, sudah kaku semua. Ini lahan dari bawah. Nah, lahan ini kenapa kok bisa banjir, Lur? Karena pada di usia 13 kalau enggak 14 itu hujan sangat deras di sore hari sehingga air tergenang, Lur. Nah, ini air tergenang semua, full tergenang, tidak ada pembuangan air. Berarti semua lahan yang di sawah ini seperti segoro, seperti lautan, Lur. Sehingga lahan yang di sini semua itu sudah parah. Nah, tapi untuk yang blokan sini masih bisa terselamatkan, masih bisa diperbaiki. Ibaratnya hanya rusak sekitar 15%. Rusaknya hanya benih-benih yang mungkin mengalami namanya mungkin masuk angin ataupun kebanyakan air. Nah, Lur. Tapi untuk yang
posisi benih yang di tengah tidak ada masalah. Nah, ini yang paling bawah sendiri, nah, juga mantap lur nih, super door. Nah, ini lahan saya, sehingga alhamdulillah di usia 31 ini posisinya sudah pulih lur. Nah, ini pembuangan air saya sini, sehingga seketika banjir ini nggak bisa dibuang lur. Sudah biasanya juga berdoa usaha dinikmati lah lur, karena juga namanya paling bawah ini terkadang airnya terlalu banyak, sehingga jawaban dari konco-konco petani bagaimana posisi air, usahakan di musim hujan harus kering, harus 2 kilan. Nah, 2 kilan, minimal 2 kilan lur, minimal 2 kilan, jangan sampai hanya 1 kilan, berbahaya karena air yang bisa sekilan gini bisa meresap ke atas. Nah, itu membuat lahan kita semakin asam. Nah, kalau sudah asam tuh biasanya banyak benih-benih yang gini. Nah, ini ada yang sedikit agak layu atau dibilang ngesot. Nah, untuk itu dulur, adik saya meracik sebuah obat yang bisa sedikit membantu. Nah, biar tidak terlalu ekstrim lahan saya ini. Nah, saya melakukan di usia kemarin, di usia 20, saya spray, alhamdulillah juga untuk lahan ketiga saya ini bisa dibilang 80% pulih. Ini tuh, bilang 80% pulih. Karena dari kemarin di usia 14 sempat kebanjiran full lama 1 malam, sehingga ya gini lur, kalau taman bawang merah yang terkena kebanjiran hasilnya seperti ini hasilnya. Tapi alhamdulillah posisi umbinya sama daunnya masih bisa terselamatkan tuh, masih bisa lur. Nah, ini yang wajib kita syukuri, tidak ada yang kerdil lur. Nah, ini yang lahan dari tengah, ini yang tidak pernah kebanjiran. Ini daun saya kaku lur, ini kaku, pol kaku nih. Nah, untuk mengatasi itu lur, untuk mengatasi daun-daun yang layu kayak seperti itu, nah tuh saya menggunakan satu produk baru, harga murah meriah, merakyat, yang dari tengah. Mantap kan. Nah, dari tengah tidak ada masalah. Yang paling minus bawah tersisa 15%, maksudnya tuh cacatnya 15%, tidak ada masalah. Ibaratnya kalau dibilang itu yang rusak benih hanya 10 kilo yang rusak itu. Kalau yang ini sudah perfect, bagus. Kalau saya di musim penghujan suburnya minta ampun, tapi dibilang kuat, masalahnya daun sini sudah terbakar. Berarti dibilang ini subur tapi tidak terlalu subur. Nanti kalau kena hujan nanti dia akan menghijau sendiri, tidak ada masalah. Nah, kita lihat dulu obat saya yang saya pakai di umur 20 kemarin, dan saya sudah juga meracik obat itu untuk saya spraykan di umur 32 besok. Nah, ini lahan saya. Wah. Nah, kita lihat obat yang saya pakai di hari besok sudah saya racik tadi siang.
Nah, ini adalah trichoderma lur. Trichoderma dari produk kapal terbang yang direkomendasikan sama ketua Melon di sini. Saya juga sudah sharing-sharing, dicoba untuk mengatasi dan mencegah layu fusarium dan mengkarantina jamur-jamur yang sudah menempel di daun kita. Nah, saya memakai trichoderma ini, harganya 16.000 dengan 100 gram, dan untuk 100 gram ini digunakan untuk 5 tangki ataupun 15 liter air, 15 liter. Berarti 1 gramnya 1 sendok makan atau 1 sendok ini Syngenta ini, 1 sendok makan bisa dibuat 5 tangki. Cuman kalau saran saya ini buatnya agak lama lur, karena mengaduknya sangat lama, larutnya agak lama, sehingga siang saya larutkan, besok pagi baru saya pakai. Ini lur, trichodermanya lur, ini sudah larut, besok pagi mau saya spray untuk buah merah saya yang mengalami seperti ini lur. Nah, seperti mana ya, nah seperti ini lur, seperti itu, daunnya yang agak sedikit bergelombang. Nah, nanti saya spray trichoderma. Nah, ini lur, tuh. Nanti kita spray, tidak usah semuanya, karena di usia 21 kemarin saya spray semuanya dengan perekat 5 mili. Nah, hasilnya memang entah ini fungisidanya, entah ini pupuknya, entah ini nutrisinya, entah ini trichodermanya, tapi yang penting hasilnya seperti ini loh hasilnya ya. Sehingga ya kalau saya pribadi, kalau dulur mau mencoba, tidak ada salahnya dengan harga yang murah, dan hasilnya kalau saya pribadi ya mungkin ya seperti ini hasilnya. Untuk jamur-jamur yang menempel di lahan kita ataupun masih menempel di tanaman kita, nah ini bisa sembuh, bisa teratasi atau bisa berkurang, tidak merambat dengan produk saya trichoderma. Nah, ini trichoderma tidak ada masalah. Sama lur ini. Nah, seperti ini. Besok mau saya spray trichoderma besok pagi. Dosisnya sekali lagi 1 sendok untuk 15 liter air dosisnya. Ini. Nah, itu sedikit dari wawasan saya yang saya sampaikan pada sore hari ini ya. Pada intinya saya tidak menyombongkan diri, saya tidak ada niat lain. Intinya saya ingin berbagi, di mana kesulitan kita di lahan ini bisa teratasi dengan berbagi pengalaman. Ya, moga-moga keberkahan ini kita nikmati bersama, sukses bersama. Ya, setidaknya ya kita tanam juga ada kelebihan dan ada kekurangan, tapi setidaknya kekurangan itu mari kita tutup dengan silaturahmi, dengan ya ibaratnya dengan sharing-sharing, biar konco tani yang belum merasakan keberhasilan seperti saya, alhamdulillah ya bisa merasakan dengan hasil yang memuaskan. Sekian, terima kasih, saya pamit, saya undur diri. Ya, ini sedikit dari cerita saya di sore hari ini. Ini adalah lahan saya. Lahan saya pada intinya ini sudah luar biasa, sudah super door kalau saya lihat. Sama yang tengah ini juga bagus. Sang bawah dibilang ada cacat ibaratnya karena kebanjiran, karena air yang begitu meluap, tapi alhamdulillah juga bisa teratasi dengan sangat baik sana. Sekian, terima kasih, salam dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.